dan ada semacam pembiaran gitu orang-orang yang telah membuli, mengejek, menghina kepada ulama yang sangat kita hormati, apalagi dari zuriyah Rasulullah SAW. Jadi ini bukan masalah dukung-mendukung bagi, Ya. ini adalah masalah memang akhlak ya yang harus kita sampaikan pada Jadi masyarakat. bukan masalah kaitan dengan politik ya. Iya. Saya sama sekali tidak ada urusan sama politik praktis itu ini. Tapi ini semata-mata karena dari hati yang mendalam aja. Saya ini cinta sama ulama karena sama-sama ulama, ditambah lagi beliau akhlaknya mulia, ditambah lagi dengan jihad fisabilillah, kan Abdul Jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair, seutama-utamanya jihad itu adalah berkata yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Kalau memang itu dirasa nggak pas ya, bicara, dan tentunya kita dukung ketika memberantas kebatilan, menegakkan kebenaran. Bukan kata orang lain ya, artinya ketika kita istilahnya bertemu dialog langsung itu memang orangnya sangat tawadhu, memang orangnya sangat santun, sangat lembut sekali. Seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Namun ketika memang berdakwah, tapi memang berapi-api. Ya, dalam rangka bagaimana ingin menegakkan syariat Islam ini dengan baik dan memberantas segala kebatilan-kebatilan, kezaliman-kezaliman dengan sungguh-sungguh. Iya, itu memang beliau itu sebenarnya pengertian orang kan begitu kerasnya, luar biasa. Padahal kalau saya pribadi yang saya tahu, beliau itu orangnya memang sangat lembut. Tapi waktu menyampaikan dakwah seperti itu, sebenarnya itu adalah suatu metode atau cara ya untuk mencapai target pencapaian materi ini sampai kepada jamaah itu yang saya tahu. Dan memang masing-masing dai itu kan, Pak Andre, pemirsa ya, punya karakter sendiri-sendiri. Nah, ini saya melihat di zaman sekarang ini ada lagi seperti yang demikian. Dan ini diperlukan supaya betul-betul ya ada yang lembek, ya ada juga yang tegas. Ya. Itu jadi saya melihat di sini ketika beliau dibully ya dengan ada yang mengatakan misalnya tukang jual obat dan sebagainya. Ini terus terang aja saya sebagai muslim, sebagai ketua umum ulama Kota Depok, sebagai pimpinan pondok pesantren atau katakanlah sama-sama mungkin di kalangan ulama ini, jadi merasa istilahnya perih hati kita melihat keadaan seperti ini. Man sakata anil haq fahuwa syaitonun akhras. Barang siapa yang diam saja, tidak mau bicara yang benar, padahal ada temannya, ada saudaranya, ada ya katakanlah ulama yang dihina, tapi diam aja, bahwa syaitonun akhras, maka dia itu sama aja dengan setan yang bisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian ilmu, yaitu umat bertanya, ulama menjawab. Insyaallah kajian ini dipandu oleh guru kita, murabbi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badrul Zaman Emah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah Pak Haji Andre. Mudah-mudahan Pak Haji Andre juga sehat terus. Amin. Pemirsa juga oleh Allah diberikan kesehatan. Amin. Pak Haji, baru-baru ini kan kita dengar langsung ya Pak Haji, baik dari televisi, dari masyarakat. Kebetulan Pak Kiai kan mewadahi atau istilahnya orang nomor satu di Majelis Ulama Indonesia, khususnya Kota Depok lagi. Ternyata banyak ulama-ulama sekarang tuh yang banyak dihina-hina, dicaci maki, disolimin gitu ya. Nah, itu menurut yang kita lihat Pak Kiai ya. Jadi nanti mohon bisa dijelaskan dalam episode khusus ini Pak Kiai, tuntunan dari Allah sendiri, kemudian Rasulullah sendiri, kemudian para ulama pada umumnya itu seperti apa menghadapi ulama itu, harus seperti apa gitu Pak Kiai. Baik. Sebelumnya bagi silakan menyapa pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Pak Haji Andre yang saya hormati, pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukrillah kita bisa berjumpa lagi walaupun lewat online ya.
dalam kajian keagamaan kita yang sekarang ini alhamdulillah sudah memasuki episode yang ke 39. Ya, 39 Pak Kiai. 39. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah. Dan kita juga mendoakan pemirsa mudah-mudahan yang mungkin ada yang kurang sehat, ya Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Yang mungkin juga ada keluarganya yang meninggal dunia, bahkan Pak Haji Andre, pemirsa yang dimuliakan Allah, ya mungkin baru kemarin ini ada orang tua dari sahabat saya yang dekat dengan saya nih, orang tua dari Bapak Kiai Haji Ahmad Wajihuddin, ya MA, sebagai pembimbing travel NRA. Bapaknya ayahanda Bapak Kiai Haji Ahmad Syatiri rupanya ya meninggal dunia. Kemudian juga ada orang tua kita, ya mertua mungkin dari Bapak Haji Salim Saidi, Bapak Haji Jamar. Malam tadi saya takziah, rupanya meninggal dunia juga. Ya, kita doakan kepada orang-orang yang kita cintai telah meninggalkan alam fana ini. Mudah-mudahan kedua beliau ini min ahlil khair, min ahli sa'adah, wa min ahlil jannah, ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabbal. Kemudian yang sedang usaha, kita doakan mudah-mudahan disukseskan usahanya. Yang sedang belajar, putra-putrinya, santri-santrinya, mudah-mudahan juga disukseskan belajarnya. Amin. Termasuk pemirsa yang sedang belajar di rumah juga mendengarkan YouTube kita ini, mudah-mudahan sukses dalam belajarnya. Amin ya Allah ya Rabbal Amin alamin. ya Allah. Kemudian yang sedang mungkin dililit hutang, mudah-mudahan hutangnya cepat terbayar. Amin. Ya, kemudian yang sedang berjuang di jalan Allah, khususnya untuk pondok pesantren, khususnya lagi pesantren Darus Sholihin yang terus kita bangun, baik itu gedung tahfiznya belum tuntas, demikian juga pelayanan tanahnya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, dan semua orang yang telah berinfak berjariah mudah-mudahan dibalas yang berlipat ganda oleh Allah, dimurahkan lagi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta COVID-19 yang masih melanda, ya khususnya di Kota Depok ini, mudah-mudahan segera disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat pemirsa yang dimuliakan Allah, ya Andre yang saya hormati, berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ji Andre tadi, akhir-akhir ini, ya khususnya mungkin setelah Bapak Habib Rizik pulang ke Indonesia ini, banyak sekali orang-orang yang istilahnya membuli beliau, atau ya kepada para ulama. Ini padahal Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya pada hakikatnya Habib Rizik itu adalah orang yang soleh, orang yang betul-betul ingin menegakkan syariat agama Islam dengan istiqomah. Amin ya Allah. Dan perlu mungkin dikemukakan Pak Andre ya. Jadi saya pernah bertemu dengan beliau itu secara istrinya langsung. Ya, waktu itu ditemani Bapak Ustaz Saifuddin ya. Waktu beliau di penjara dulu itu kita bertiga memang sangat katakanlah bukan kata orang lain ya. Artinya ketika kita istilahnya bertemu dia langsung itu memang orangnya sangat tawadhu, memang orangnya sangat santun, sangat lembut sekali. Iya, seperti akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika memang berdakwah, saya mungkin 2 kali ikut, artinya menghadiri dakwah beliau. Yang pertama di Masjid Baitul Kamal, ya Masjid Agung di Pemda itu. Kemudian juga ada di stasiun itu kita ditemani waktu itu oleh Ustaz Sutrisno ya, yang artinya nemenin di mobil. Artinya ketika kita hadir ke sana itu memang saya duduk bergandengan dengan beliau. Memang ketika dakwah itu ya luar biasa. Ya bukan berair-air ya, tapi memang berapi-api. Ya dalam rangka bagaimana ingin menegakkan syariat Islam ini dengan baik dan memberantas segala kebatilan-kebatilan, kezaliman-kezaliman dengan sungguh-sungguh. Itu yang saya perhatikan ya dengan baik. Artinya bukan hanya katanya, tapi memang saya juga istilahnya langsung piece to piece lah, wajahan biwajihin bahasa Arabnya, telah ketemu dengan beliau.
Nah, Jadi sebenarnya kalau orang melihat beliau ini kan dalam situasi dakwah ya Pak Kiai. tuh. Karena sebenarnya dakwah beliau yang ya saya kan mengikuti sudah ya alhamdulillah sudah lama ya, sejak 411 itu ya saya Iya, aktif mengikuti dakwah beliau. Itu memang beliau itu sebenarnya pengertian orang kan begitu kerasnya, Tuh. luar biasa. Padahal Iya. kalau saya pribadi yang saya tahu, beliau itu orangnya memang sangat lembut. Tapi waktu menyampaikan dakwah seperti itu sebenarnya itu adalah suatu metode atau cara ya untuk Iya. mencapai target pencapaian materi ini sampai kepada jamaah itu Iya. yang saya tahu. Dan memang masing-masing dai itu kan Pak Andre, pemirsa ya, punya karakter sendiri-sendiri. Jadi kalau saya misalnya dipaksakan seperti beliau seperti itu, ya tentu nggak bisa ya. Bisa. Karena karakter saya nggak seperti itu, menggebu-gebunya yang luar biasa. Dan beliau punya karakter yang seperti itu. Dan menurut saya seperti sekarang ini ya mungkin Umar bin Khattab waktu dulu zaman sahabat. Di mana Umar bin Khattab itu kan diberi gelar Al-Faruq karena sanggup memisahkan, membedakan mana yang hak, mana yang batil dengan keras yang tegas gitu. Iya. Sehingga menurut informasi, menurut riwayat Pak Andre, pemirsa yang dimuliakan Allah, ketika zaman hijrah dari Mekah ke Madinah, sahabat-sahabat yang lain bisa dikatakan sembunyi-sembunyi, ya perginya dari Mekah ke Madinah itu takut ditangkap di tengah jalan kan, takut dibunuh oleh kafir-kafir Mekah atau musyrikin Quraisy Mekah ya di Mekah itu. Tapi Umar bin Khattab menurut riwayat dia ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu di siang bolong, di siang hari terang-terangan di hadapan musuh-musuh Islam itu. Sambil berkata setelah ada di tengah jalan itu, "Wahai kafir Mekah, kafir Quraisy, siapa yang mau di antara kalian istrinya jadi janda dan anaknya jadi yatim, mari ya duel dengan saya di sini." Menantang ya. Ditantang. Ternyata nggak ada yang berani. Karena begitu hebatnya Umar bin Khattab ketika itu dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dengan tegas begitu. Nah ini saya melihat di zaman sekarang ini ada lagi seperti yang demikian. Dan ini diperlukan supaya betul-betul ya ada yang lembek, ya ada juga yang tegas. Ya. Itu jadi saya melihat di sini ketika beliau dibully, ya dengan ada yang mengatakan misalnya tukang jual obat dan sebagainya. Ini terus terang aja saya sebagai muslim, sebagai ketua umum ulama Kota Depok, sebagai pimpinan pondok pesantren atau katakanlah sama-sama mungkin di kalangan ulama ini, jadi merasa istilahnya perih hati kita melihat keadaan seperti ini. Dan ada semacam pembiaran gitu orang-orang yang telah membuli, mengejek, menghina kepada ulama yang sangat kita hormati, apalagi dari zuriyah Rasulullah SAW. Padahal kita harus ada tenggang rasa. Di dalam hadis sahih, Pak Andre, pemirsa yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW telah bersabda, "Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumhim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Yang artinya perumpamaan orang yang beriman dalam hal saling sayang menyayangi, cinta mencintai, kasih mengasihi, tak ubahnya seperti satu jasad, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udhun tada'alahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Maka apabila dari anggota tubuh itu ada yang sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit bis-sahri wal humma, sampai semalaman tidak bisa tidur, bahkan badan ini terasa demam. Padahal misalnya hanya gigi aja yang satu yang sakitnya yang kecil, tapi seluruh badan ikut merasakan sakit. Nah Rasulullah SAW itu menghendaki umat Islam itu bersatu, umat Islam itu kompak. Ketika ada yang dihina, ketika ada yang direndahkan, dilecehkan, ya harus merasakan sakit itu. Dan kita minimal ya bicara, ya artinya jangan sampai melakukan seperti itu. Karena kalau kita diem aja melakukan ini kemunkaran, maka bisa dikatakan kita ini adhaful iman, berarti selemah-lemahnya iman. Maka kata Imam Ali Adhaq, seorang ulama sufi yang terkenal, dalam kitab Al-Azkar saya baca, kata beliau, man sakata anil haq fahuwa syaitonun akhras. Barang siapa yang diam saja, tidak mau bicara yang benar, padahal ada temannya, ada saudaranya, ada ya katakanlah ulama yang dihina, tapi diam aja, bahwa syaitonun akhras, maka dia itu sama aja dengan
setan yang bisu. Ya, saya nggak mau jadi setan yang bisu. Atau misalnya saya baca di dalam kitab Bahjatul Wasail, ya, karya Syekh Nawawi itu, bahwa Imam Syafi'i pernah mengatakan, manistagdoba falam yagdob fahuwa himarun. Barang siapa yang seharusnya marah tapi nggak marah, diem aja, fahuwa himar, maka dia itu sama aja dengan keledai. Artinya sama dengan binatang, seharusnya dia marah tapi diem aja. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini maka kita ingin bicara, ingin mengupas dengan istilahnya mendetail lah tentang masalah bagaimana, ya, pertanyaan Pak Andre tadi kan, bagaimana menurut pandangan Allah dan Rasulullah SAW, bahkan kaitan dengan para ulama itu sendiri, berkaitan dengan hukum membuli atau menghina, melecehkan kepada ulama. Dan ya, bagaimana kaitan dengan kedudukan, ya, kedudukan ulama itu sendiri menurut pandangan Allah dan Rasulullah itu bagaimana? Ya, ini yang kita akan kupas, Pak Andre dan beserta para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan masalah dukung-mendukung bagi. Ini adalah masalah memang akhlak, ya, yang harus kita sampaikan pada jadi masyarakat. Bukan masalah kaitan dengan politik, ya. Saya sama sekali tidak ada urusan sama politik praktis itu ini. Tapi ini semata-mata karena dari hati yang mendalam aja. Saya ini cinta sama ulama karena sama-sama ulama, ditambah lagi beliau akhlaknya mulia, ditambah lagi dengan jihad fisabilillah, kan Abdul Jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Seutama-utamanya jihad itu adalah berkata yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Kalau memang itu dirasa nggak pas, ya, bicara, dan tentunya kita dukung ketika memberantas kebatilan, menegakkan kebenaran. Itu aja. Maka oleh karena itu saya kira bagus kalau kita bahas supaya masyarakat ini menjadi tahu, ya. Jadi artis-artis yang suka menjelek-jelekan itu juga dia sadar. Itu yang kita harapkan dari pembahasan kita pada episode kali ini. Baik, pagi insya Allah ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang kedudukan ulama menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut fatwa para ulama, bagi. Nah, pertanyaannya begini, bagi. Pertanyaannya, bagaimana kedudukan ulama menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam al-hadis serta fatwa para ulama? Itu pertanyaan, bagi. Mohon dijelaskan, bagi. Jadi mengenai kedudukan para ulama menurut pandangan Allah dan Rasulullah, juga para ulama itu sendiri, jelas bahwa tidak kurang dari 3 ayat Al-Quran yang menunjukkan atau yang menjadi dalil begitu tingginya kedudukan ulama menurut Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sesuai dengan urutannya, Pak Andre, yakni yang pertama kita ingin meninjau dari ayat Quran dulu. Karena ayat Quran ini merupakan sumber dalam hukum Islam ini yang pertama dan utama. Ya, karena ini firman Allah, kan. Tidak ada yang melebihi firman Allah. Nah, yang kedua nanti kita bahas bagaimana menurut tinjauan pandangan Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Nah, baru kaitan dengan para ulama itu sendiri setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beruntut gitu, ya. Jadi tidak ngacak dalam kaitan dengan penyebutannya. Nah, yang pertama berkenaan dengan begitu tingginya kedudukan para ulama kita, ya, bukan tentunya Habib Rizik aja, ya, artinya pokoknya ini umum. Jadi ulama saja aja yang amilin, yang mengamalkan ilmunya, tentunya itu semuanya sama mendapat kedudukan yang sangat tinggi. Nah, berkenaan dengan ini kita melihat, Andre, bahwa minimal di dalam Al-Quran itu ada 3 ayat yang menunjukkan begitu tingginya derajat ulama ini. Apa 3 ayat itu? Yang pertama terdapat dalam Al-Quran surah Fatir ayat 28. Dalam Al-Quran surah Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini kata-kata ulama sendiri, Pak Andre,
sudah artinya tercantum dalam Al-Qur'an. Ya, istilah ulama. Jadi artinya apa? Innama yakhsyallaha, sungguh hanyalah orang yang ada rasa takut, ya, bahkan dengan rasa kagum kepada Allah, min ibadihil ulama, dari sekian hamba-hambanya itu adalah para ulama, ya, adalah kalangan ulama ini. Kalau kita melihat dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi, di mana dalam ayat tadi diawali, ya, walaupun ini penggalan ayat, tapi diawali dengan kata-kata innama tadi. Ini menurut ahli balaghah, menurut ahli sastra bahasa Arab, innama ini termasuk adatun min adawatil hasr. Ya, dikatakan dalam Johar Maknun itu adawatul hasri illa wa innama atun wa taqdimun kama taqaddama. Jadi artinya dengan kata-kata innama itu ada semacam pembatasan, yakni hanyalah orang-orang yang ada khosyah, ada rasa takut yang mendalam kepada Allah Ta'ala itu min ibadihil ulama, dari sekian hambanya hanya ulama saja. Ulama. Padahal kan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selain ulama banyak sekali. Ada yang profesinya mungkin sebagai petani, ada pedagang, ada pejabat dan yang lain-lainnya. Tapi ternyata yang dinyatakan oleh Allah yang ada khosyah kepada Allah min ibadihi, dari sekian hambanya hanya ulama. Ini katanya ada semacam, ya, keistimewaan yang luar biasa. Nah, sehingga Pak Andre dalam kitab tafsir Al-Quran yang diberi nama tafsir As-Sawi, ya, barangkali Pak Andre juga baru tahu, ya, dan pemirsa ingin tahu juga apa sih mana tafsir yang namanya tafsir As-Sawi ini. Ini tafsir As-Sawi ini dikarang oleh Imam Ahmad Sawi Al-Maliki dari Mesir, tapi beliau wafat di Madinah Al-Munawwarah, mengarang kitab tafsir sebagai hasyiah dari tafsir Al-Jalalain ini sampai 4 jilid tebalnya. Nah, ketika beliau menafsirkan firman Allah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, ya, ternyata beliau ini menjelaskan kepada kita bahwa setelah beliau menguraikan makna ayat tadi, atau katakanlah firman Allah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, kata beliau di akhir ungkapannya adalah fal wajibu 'alan nasi ta'zimuhum wa ihtiramuhum iqtida'an billahi ta'ala fa innallaha akhbara annahu yu'azzimuhum wa yujilluhum. Artinya fal wajibu 'alan nas, maka yang wajib kepada manusia, berarti semua manusia ini, ya, wajib hukumnya. Wajib itu kan sesuatu yang dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan menjadi dosa. Ta'zimuhum, mengagungkan pada mereka ini maksudnya para ulama. Wahtiramuhum, dan wajib juga menghormati mereka, yakni para ulama. Iktidaan billahi ta'ala, demi untuk mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri sebagai pencipta manusia ini sudah takzim, sudah ihtiram, mengagungkan dan menghormati ulama, maka tentu kita sebagai manusia juga harus ikut kepada apa yang Allah lakukan. Fa innallaha akhbara, karena sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan, telah menginformasikan annahu yu'azzimuhum wa yujilluhum, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan mereka dan menghormati mereka. Ini penjelasan dari Imam namanya Ahmad As-Sawi, ya, Al-Maliki di dalam tafsirnya tadi. Ini kaitan dengan ayat yang pertama, ya, yang kita bisa baca dalam tafsirannya, tafsir As-Sawi di jilid ketiga halaman 312. Kemudian ayat yang kedua, Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, adalah firman Allah yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 18. Sekali lagi, surah, ya, Ali Imran ayatnya ayat 18. Dalam surah Ali Imran ayat 18 Allah menyatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'ima bil qist.
yang menjadi dalil di sini Pak Andre, pemirsa yang dimuliakan Allah, Allah nyatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah telah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi kecuali hanya Dia, yakni hanya Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu, dan demikian juga para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang diberikan ilmu, yakni para ulama. Ya, bersaksi pula. Yang menjadi dasar di sini bahwa kedudukan ulama itu sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan ya zatnya, yakni Allah tadi, kemudian kan disebutkan malaikat, nah kemudian ulul ilmi, orang yang berilmu ini. Nah sehingga ada penjelasan dari sebuah kitab namanya Al-Manhajus Sawi ya. Jadi Al-Manhajus Sawi ini sebuah kitab yang sangat bagus, dikarang oleh Al-Habib Zain ya bin Ibrahim Sumaid Ba'alwi Al-Husaini. Itu di dalam kitabnya yang saya sebutkan tadi, yakni Al-Manhajus Sawi, pada halaman 77, setelah menjelaskan dan mengutip ayat 18 surah Ali Imran tadi, beliau kemudian berkata begini: Bada'a subhanahu binafsihi wasanna bimalaikatihi wasallasa bi ahlil ilmi wa kafahum bidzalika syarafan wa pahra. Artinya dalam ayat ini Allah telah memulai dengan dirinya sendiri, yakni pada lafaz misalnya syahidallahu, berarti kan Allah disebutnya. Kemudian wasanna bimalaikatihi, lalu yang kedua kalinya menyebut malaikatnya, yakni wal malaikatu. Kemudian wasallasa bi ahlil ilmi, kemudian yang ketiga kalinya menyebut ahli ilmu, yakni ulama. Wa kafahum bidzalika syarafan wa fahra, cukuplah bagi mereka, yakni para ulama ini, dengan disebutkan urutan setelah Allah dan setelah malaikat, syarafan, begitu mulia, wa fahran, dan begitu ada kemegahan tersendiri. Ini dalil yang kedua tentang begitu mulianya ulama menurut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sehingga disebutnya itu urutannya setelah Allah sendiri, malaikat, kemudian para ulama. Kemudian yang ketiganya atau yang terakhir dari Al-Qur'an yang saya kemukakan di sini adalah firman Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 11. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 11 ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, bunyinya adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini artinya Pak Andre, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah niscaya akan tinggikan alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang yang telah diberikan ilmu, yakni para ulama, darajatin, dengan beberapa derajat, beberapa tingkatan. Nah, berkaitan dengan beberapa tingkatan ini, bagaimana penjelasan lebih gamblang lagi, saya membaca di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, yang dikarang oleh Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Ini kitabnya Pak Andre ya, kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Hujjatul Islam ya Al-Ghazali, seorang ulama yang sangat terkenal ya, wafat 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Mengapal wafat beliau ini ingat angka 1 4 kali, 1111 Masehi. Kalau Hijriahnya 505 Hijriah. Nah, di dalam kitab yang terkenal dengan nama kitab Ihya Ulumuddin, yang artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama, pada halaman 5 Pak Andre, ketika beliau mengutip ayat tadi, yakni ayat yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, beliau mengutip ucapan sahabat Rasulullah yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini perlu juga mungkin pemirsa ketahui adalah seorang sahabat Nabi, anak paman Rasulullah, di mana Rasulullah punya paman Al-Abbas, punya anak namanya Abdullah bin Abbas, cuman populer dengan Ibnu Abbas.
Itu ketika masih kecil, Ibnu Abbas ini pernah dirangkul oleh Rasulullah, didekap oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia dengan mendalam dalam masalah agama dan berilah ilmu tentang mentakwil atau mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga beliau ini terkenal dengan turjumanul Quran, juru bicaranya Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran karya As-Suyuti itu kita baca, beliau punya gelar Al-Bahar, yakni lautan. Kenapa dikatakan lautan? Karena ilmunya sangat luas dan dalam. Nah, Imam Al-Ghazali mengutip dari perkataan sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, lil ulama'i darajatun fauqal mu'minina bisab'i mi'ati darajatin. Jadi bagi para ulama ini punya beberapa tingkatan fauqal mu'minina, di atas rata-rata orang-orang yang beriman. Bisab imiati darajatin, yakni punya 700 derajat. Jadi dibandingkan dengan orang mukmin yang biasa, Pak Andre, ulama tadi kata Imam Ghazali mengutip dari sahabat Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat tadi, para ulama ini punya tingkatan atau derajatnya itu lebih tinggi dari orang mukmin biasa. Berapa tingginya derajatnya? Bisab imiati darajatin, yaitu dengan 700 derajat. Kemudian lanjutannya Pak Andre, ma baina darajata ini masyaratu khamsi mi'ati amin. Di mana antara dua derajat itu, antara satu derajat ke derajat yang satunya lagi, masyaratu khamsi mi'ati amin, perjalanan dalam menempuh perjalanan khamsi mi'ati amin ini 500 tahun. Bisa dibayangkan Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau dibandingkan derajat yang juhala, orang-orang bodoh lah, orang-orang awam seperti kita ini, dengan derajat ulama. Itu derajat ulama ini kena ayatnya tadi kan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi kata darajat ini menurut ahli tata bahasa Arab, Pak Andre dan pemirsa, adalah kata jamak. Kalau mufrad, kalau tunggal, singular itu darajah, darajatan, satu derajat. Tapi darajatin berarti beberapa derajat. Nah, berapa jumlah derajat itu? Tingkatan-tingkatan beda dengan orang mukmin biasa, sampai 700 derajat. 700 tingkatan. Kalau ada tahapan-tahapan itu 700. Nah, antara satu derajat ke derajat berikutnya, tahapan satu ke tahapan berikutnya, itu kalau kita berjalan, seandainya jalan, masirah di sini dikemukakan oleh Imam Ghazali dari Ibnu Abbas adalah masiratu khamsimi'ati amin, perjalanan kaki, ya, perjalanan kaki dalam waktu 500 tahun. Dalam derajat satu ke derajat yang lain jauhnya. Ini 700. Jadi perbandingannya jauh sekali. Jadi luar biasa ini, ya. Jadi kalau orang menghina ulama, ya berarti udah luar biasa, enggak benarnya. Dan ini bagaimana keterangan dosanya gitu Pak ya? Dosanya luar biasa. Dan ini keterangan bahwa derajatnya ulama sampai bedanya dengan orang yang bukan ulama, 700 derajat itu, antara derajat satu dengan derajat yang lain, tingkatan satu dengan yang lain, perjalanan 500 tahun. Saya teliti, Pak Andre, bukan di kitab Ihya Ulumuddin aja. Itu bisa dibaca dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin, ya, yang 10 jilid itu, di juz 1 halaman 68. Yang kedua di Manhajus Sawi juga, di kitab yang saya tadi kemukakan halaman 77 dikemukakan juga. Jadi artinya bukan hanya di satu sumber lah, ya, sehingga lebih kuat. Nah, jadi tiga ayat itu yang menurut saya sudah cukup untuk menunjukkan begitu tingginya kedudukan ulama di mata Allah. Menurut pandangan Allah sendiri, bagaimana kita ini manusia biasa yang tidak ada apa-apanya kok malah menghina? Allah sendiri yang menciptakan kita, yang memberi rizki kepada kita, memberi napas kepada kita, menghidupkan kita, mematikan kita, sudah begitu memberi derajat yang sangat tinggi. Sementara kita yang nggak ada apa-apanya, kok melecehkan? Kita menghina. Bagaimana dosa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini baru kita ayat Quran. Sekarang kita beralih ke hadis. Ya, ini kan tadi judulnya kedudukan ulama menurut pandangan Allah dan pandangan Nabi Muhammad. Nah, sekarang setelah 3 ayat saya
cukupkan. Sebenarnya masih banyak ayat-ayat Quran, cuma saya kira 3 ayat aja sudah begitu jelas ya. Maka dikatakan bahwa ulama itu adalah pewaris Nabi. Nah, Jadi artinya nggak bisa disepelekan kalau kita menghina ulama, sama aja kita menghina Nabi gitu ya Pak ya. baik. Bisa dikatakan begitu. Iya. Ya, nah, maka termasuk tadi hadis ini ya akan kita bahas nanti Iya, ya. insyaallah. Makanya kita beralih kepada hadis-hadis Nabi, yakni pandangan Rasulullah SAW. Bagaimana kedudukan ulama menurut mata Rasulullah, menurut pandangan Rasulullah, penilaian Rasulullah, supaya kita lebih jelas lagi, lebih mantap lagi. Ini yang pertama, Pak Andre, di dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin, jilid 1 halaman 83, ada hadis riwayat Imam Ibnu Adi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mungkin pemirsa juga ingin tahu kitab Ithaf Sadatil Muttaqin yang 10 jilid ini apa, bagaimana? Inilah kitabnya yang dikarang oleh Sayyid Al-Murtadho, seorang ulama besar dari Yaman, ya. Ngarang kitab sampai 10 jilid, namanya Ithaf Sadatil Muttaqin. Nah, di dalam halaman 83 jilid pertama, beliau mengutip hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fadlu al-mu'min al-alim alal mu'min al-abid sab'una darajah. Hadis riwayat Imam Ibnu Adi dari sahabat Abu Hurairah. Artinya keutamaan orang yang mukmin yang alim atau ulama. Jadi sama-sama mukmin, Pak Andre. Kalau tadi mungkin ada yang mukmin ada yang enggak ya. Jadi kalau tadi ini mukmin tapi ada yang biasa, ada yang ulama gitu. Iya. Kalau yang tadi 700 derajat Ibnu Abbas ini dibandingkan orang ulama dengan orang manusia biasa. Yang kadang-kadang dia nggak mukmin juga. Kalau ini khusus, artinya orang alim yang jelas tentunya mukmin ya, dengan orang yang abid mukmin, artinya orang yang beriman ahli ibadah tapi nggak alim. Kan ada kalanya ahli ibadahnya rajin, tapi kan tafsirnya, hadisnya, fikihnya nggak mendalam, nggak sampai kiai lah, itu dikatakan nggak sampai alim. doktor ya. Ya nggak alim, hanya biasa, hanya ahli ibadah aja. Kayak saya, Pak. Ya termasuk saya, Pak Andre. Walaupun saya belajar lebih dari setahun ya, tapi masih banyak kekurangan. Amin. Nah, kata ya, dalam hadis itu dikatakan di sini sab'una darajah 70 derajat. Kalau tadi 700 derajat kalau dengan orang yang awam yang biasa, yang nggak ahli ibadah. Kalau ini sama-sama mukmin ya. Cuma yang satu sama-sama ulama, ahli ibadah. Sama-sama ahli ibadah, cuma yang satu ahli ibadah dan ulama. Yang satu ahli ibadah aja. Ketika ditanya masalah agama itu ini nggak tahu, hanya bisanya ya ibadah aja lah, biasa. Nah, ini bedanya sampai 70 derajat. Kemudian ada tambahan masih di Ithaf Sadatil Muttaqin jilid 1 halaman 83 juga, dalam hadis dikatakan bahwa ma baina kullu darajatain kama baina sama'i wal ardi. Jadi fadlul alim al abid sabuna darajah ma baina kulli darajatain baina kulli darajataini kama baina sama'i wal ardi. Ini hadis riwayat Imam Abu Ya'la dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jadi umpamanya keutamaan orang yang alim yakni ulama dengan yang tadi itu hanya sekedar ahli ibadah tapi tidak ulama. Itu kan 70 derajat bedanya itu. Ya. 70 tingkatan perbandingannya. Perbandingannya. Tapi di sini dalam hadisnya dikatakan ma baina kulli darajataini kama baina sama'i wal ardi, antara dua tingkatan tadi, antara satu tingkatan dengan tingkatan yang keduanya tak ubahnya seperti baina sama'i wal ardi, antara langit dengan bumi. Jauhnya itu bukan tingkatan kayak kita di gedung ya undak-undakan kayak gitu, bukan. Jadi kalau kita mau jalan berarti pakai Apollo, Pak. Luar biasa kayak apa. Jadi derajat itu bedanya 70, Pak Andre, ya. 70 tingkatan. Tapi antara tingkatan satu dengan tingkatan yang satunya lagi itu seperti dari bumi ke langit. Jauhnya bisa dibayangkan, itu tadi 70. Nah, itu menurut hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus saya baca lagi, Pak Andre, dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab yang diberi nama kitab Misbahuz Zujajah. Ini kitabnya sangat antik, Pak Andre. Ya, judulnya Misbahuz Zujajah ala Sunan Ibnu Majah, dikarang oleh Imam Al-Hafidh Jalwin As-Suyuti dari Mesir, wafat 911 Hijriah. Ini ternyata di dalam halaman 103 ya, dinyatakan bahwa
Inna fadlal alim alal abid kafadlil qamar ala sairil kawakib. Innal ulama hum warasatul anbiya. Ini ada hadisnya dari kitab Misbahuz Zujajah ya. Ya, Misbahuz Zujajah sendiri artinya adalah misbah itu lampu ya, zujajah kaca. Jadi lampu dari kaca berarti penerang kepada umat yang luar biasa. Ya, artinya apa? Inna fadlal alim alal abid, sungguh keutamaan ulama terhadap yang ahli ibadah saja tapi tidak ulama. Kafadil qamar ala sairil kawakib, tak ubahnya seperti keutamaannya bulan ya dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya. Sangat kecil sekali yang lainnya. Sinarnya juga sinarnya juga, tapi kalau bulan apalagi bulan purnama kan luar biasa. Itu bandingannya menurut Rasulullah antara ulama dengan yang tidak ulama walaupun ahli ibadah. Itu jauh sekali. Kenapa? Innal ulama warasatul anbiya, karena ulama itu adalah pewaris para nabi yang luar biasa mulianya. Nah, kemudian tambahan lagi Pak Andre, satu hadis lagi saya baca di dalam kitab namanya Irsyadul Basir ila Tartib Faidil Qadir. Ini kitabnya sangat bagus Pak Andre, sampai berjilid-jilid ya, 10 jilid tebalnya. Namanya Irsyadul Basir ila Tartib Faidul Qadir. Ini di dalam kitab ini dikemukakan hadisnya bunyinya begini. Fadlul alim alal abidi kafadli ala adnakum. Ya, ini ada di jilid 1 halaman 440. Artinya fadlul alimi, keutamaan ulama, alal abidi kepada orang yang hanya ahli ibadah tapi tidak ulama. Kafadli ala adnakum, seperti keutamaan aku atas orang manusia yang paling rendah di antara kalian. Ya, kan ada orang itu yang paling awam, yang paling bodoh, yang paling pokoknya katakanlah nggak begitu berharga di tengah-tengah masyarakat. Nah, perbedaan atau perbandingan ulama dengan yang bukan ulama seperti keutamaan aku dengan orang yang paling rendah itu. Rasulullah kan luar biasa. Ya, sebagai imamul anbiya wal mursalin, artinya pemimpin para nabi dan para rasul. Jadi ini untuk menggambarkan begitu tingginya derajatnya ulama menurut pandangan Allah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Jadi kalau menurut Allah tadi aja jaraknya antara satu derajat ke derajat yang lain hanya satu bagi ya. Ibarat kita naik tangga cuma satu, itu sampai 500 tahun. 500 tahun perjalanan kita itu menuju satu derajat aja. Dari orang yang biasa dengan dibandingkan ulama. Kata Allah gitu lah. Itu penafsiran dari firman Allah Taala tadi, kata Ibnu Abbas. Ya, firman Allah begitu. Sekarang kalau firman sabda Rasulullah beda lagi. Selisihnya 70 ya. 70 derajat dengan dan kalau jalan dan itu dengan abid ahli ibadah. Iya. Sama-sama ibadah. Sama-sama ahli ibadah. Cuma yang satu abid saja, ahli ibadah tapi enggak ulama. Yang satu ahli ibadah tapi ulama. Betul. Itu 70 derajat. Satu derajatnya seperti langit dengan bumi. Dan bumi. Tingkatannya. Kali dikalikan 70. Jauhnya itu kalau jalan ya, subhanallah. Iya, luar biasa. Luar biasa. Satu dari bumi ke langit aja luar biasa jauhnya. Jadi artinya memang nggak bisa diremehkan ya ulama itu, apalagi dihina-hina bagi. Baik, makanya kita lanjutkan pandangan ulama dulu Pak Andre. Saya punya 2 kitab untuk yang kaitan dengan pandangan ulama itu sendiri. Yang pertama kitabnya bagus sekali, saya beli di tadi hadis ya bagi ya, sekarang pandangan ulama. Ya, jadi hadisnya saya cukupkan. Jadi ada 3 ya. Ada kan 3 ini, kelompok nih. Menurut pandangan Allah dalam Al-Qur'an dan tafsir-tafsirnya. Kemudian pandangan Rasulullah dalam hadisnya. Kemudian pandangan sekarang. Ya, karena kita terbatas juga di video ini, kita pandangan ulama. Silakan Pak. Nah, kita pandangan ulama ini Pak Andre, alhamdulillah saya ketika jalan-jalan di kota suci ketika ibadah haji tahun yang lalu saya di sini tertulis Dzulhijjah 1427 Hijriah, kita beli di sana Yanayir 2007. Yanayir itu adalah bulan Januari tahun 2007 yang lalu. Sekarang udah 2020 ya. Kita beli di sana. Itu ada buku atau kitab yang sangat bagus, Pak Andre, judulnya Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam. Jadi nama kitabnya judulnya Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam. Ini dikarang oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah yang wafat 728 Hijriah. Ya, Ibnu Taimiyah ini seorang ulama terkenal, terutama dikagumi oleh orang-orang kalangan yang madhabnya Hambali ya. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judul ini Raf'ul Malam ini
terangkatnya caci maki, maksudnya tidak boleh ada caci maki atau penghinaan, pelecehan anil aimatil alam, dari imam-imam, tokoh-tokoh ulama yang sangat alim. Jadi Imam Ibnu Taimiyah itu ingin supaya jangan ada istilahnya caci makian atau pelecehan terhadap para ulama-ulama yang sangat ya alim, yang tinggi ilmunya. Nah, kemudian beliau di halaman 5 ini saya ya bacakan, kata beliau begini: fayajibu alal muslimin ba'da muwalatillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam muwalatul mu'minina kama nataqa bihil Qur'an, khususan al ulama alladzina hum warasatul anbiya. Ini ada pada halaman 5. Artinya fayajibu alal muslimin, maka hukumnya wajib atas semua umat Islam, dosa kalau tidak ya, ini wajib. Ba'da muwalatillahi ta'ala, setelah mereka wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam dan rasulnya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muwalatul mu'minin, yakni wajib mencintai, ada rasa mahabbah kepada umat Islam, kepada orang yang beriman. Ya, semua orang yang beriman kita harus cintai, kita harus sayangi. Kama nataqa bihil Qur'an, sebagaimana hal ini telah ditegaskan di dalam Al-Qur'an, bahwa kita ini wajib harus ada kasih sayang dan cinta kepada orang yang beriman. Kemudian beliau katakan khususan al-ulama. Lebih-lebih teristimewa, terkhusus, kita harus ya, artinya wajib mencintai para ulama. Alladzina hum warasatul anbiya, karena mereka ini adalah pewaris para nabi. Jadi kalau misalnya kita kepada orang mukmin aja wajib harus cinta, apalagi tentunya pada ulama, karena mereka ini pewaris para nabi, yang mendapatkan warisan dari nabi itu siapa lagi kalau bukan ulama ini. Maka kata Imam Ibnu Taimiyah di sini dalam kitab Raf'ul Malam Anil Aimatil Alam, maka kita wajib harus cinta kepada orang mukmin biasa aja wajib cinta, apalagi kepada para ulama yang mereka itu pewaris para nabi. Ya, bukan dapat warisan dari Nabi Muhammad saja Pak Andre dan pemirsa. Kalau dapat warisan ulama dari Nabi Muhammad saja, bunyinya al ulama warasatun nabi, jadi mufrad, tunggal ya, bahasa Arabnya mufrad, bahasa Inggrisnya singular. Tapi digunakan ini kata jama, yakni ambiya, bahasa Inggrisnya plural, yakni al ulama warasatul ambiya. Kata-kata ambiya itu kata jama dari nabiun. Kalau nabi artinya seorang nabi, Nabi Muhammad lah. Tapi kalau ambiya ini dari mulai zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi terkait ya, sampai terkait. Berarti ulama yang ada sekarang ini, yang hidup pada zaman sekarang ini, yang betul-betul ulama yang lurus istilahnya istiqomah, itu punya warisan dari para nabi yang para rasul dulu. Makanya wajib, kata Imam Ibnu Taimiyah, harus kita hormat dan cinta. Nah, kemudian yang terakhir barangkali Pak Andre, saya juga perlu mengukakan di hadapan ya pemirsa ini. Nah, alhamdulillah juga punya kitab yang sangat tinggi nilainya. Bahkan Pak Andre, ketika saya jalan-jalan juga di Mekah Al-Mukarramah ya, karena ya saya sudah kemukakan kalau ke Mekah itu baik itu bimbing haji maupun umroh, tidak afdol rasanya kalau nggak mampir ke toko kitab ya, karena terus terang aja walaupun kitab-kitab saya kayaknya agak banyak gitu ya, akan tapi masih merasa kurang sehingga perlu tambahan-tambahan. Nah, saya beli di sini dicatat Dzulhijjah 1426 Hijriah atau bertepatan dengan Desember ya, Desember 2005 Masehi. 2005 sekarang udah 2020, berarti buku ini saya sudah miliki 15 tahun yang lalu ya. Nah, di dalam buku ini judulnya itu Pak Andre, pemirsa yang dimuliakan Allah, Manzilatul Ulama. Judulnya kitab ini ya, kecil mungil. Nah, judulnya Manzilatul Ulama, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kedudukan ulama. Jadi manzilah itu artinya kedudukan ya. Kedudukan ulama. Judulnya singkat, dikarang oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadhan namanya. Nah, yang ingin saya kemukakan di sini sangat mantap sekali, bagus sekali. Beliau mengutip uraian dari Imam Al-Qazwini namanya dalam kitabnya Mufidul Ulum. Nah, kata Imam Al-Qazwini di dalam kitabnya Mufidul Ulum, beliau berkata begini, ya tentu dalam bahasa Arab ya. Bunyinya yang saya bacakan adalah I'lam anna darajatal ulama'i min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa karamatahum azimatun. Artinya i'lam, ketahuilah oleh Anda, anna darajatal ulama, bahwasanya derajat ulama, kedudukan ulama
min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa karomatahum, dan kemuliaan mereka azimatun, adalah agung, ya. Kalau besar kabirah, ya, ini azimah itu lebih besar. Jadi azimatun itu sangat agung, ya. Nah, kemudian beliau melanjutkan kata-kata pesan seperti ini. Wa usikum ma'syaron nasi wal muluki bil ulama'i khairan. Kalau bahasa kitanya, wa usikum, dan saya pesan kepada kalian semua, wahai manusia, ya, ma'syaron nas ini wahai segenap manusia. Berarti bukan hanya di kalangan umat Islam aja. Yang namanya anas itu kan namanya manusia umum, Pak, ya. Mau kafir mau muslim juga nas namanya manusia. Bukan wa usikum ma'syaral muslimin. Kalau muslimin berarti hanya umat Islam. Tapi di sini pada halaman 11 dalam kitab namanya Manzilatul Ulama ditegaskan, wa usikum, dan aku wasiat kepada kalian, aku pesan kepada kalian, ma'syaron nas, wahai segenap umat manusia. Ditambahkan di sini wal muluki, juga raja-raja, artinya penguasa-penguasa. Bil ulama'i khairan, terhadap ulama itu hendaknya kalian selalu berbuat kebaikan. Khair itu artinya baik. Dilanjutkan, faman azzamahum faqad azzamallaha subhanahu wa ta'ala wa rasulah. Barang siapa yang telah mentakzimkan, mengagungkan kepada mereka para ulama, faqad azzamallaha subhanahu wa ta'ala wa rasulahu, sungguh ia telah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Wa man ahanahum, dan barang siapa yang menghina kepada mereka, faqad ahanallaha ta'ala wa rasulah, sungguh ia telah menghina kepada Allah ta'ala dan rasulnya. Ulaika warasatul anbiya wa safwatul auliya, karena mereka para ulama itu adalah pewaris-pewaris para nabi, wa safwatul auliya, dan kekasih-kekasih Allah pilihan. Ini wasiat dari Imam Al-Qazwini dalam kitabnya Mufidul Ulum, yang dikutip oleh Imam Syekh As-Sadhan dalam kitabnya Manzilatul Ulama halaman 11. Jadi inti daripada wasiat atau pesan Imam Qazwini tadi yang saya pahami adalah, yang pertama, hendaklah Anda ketahui yang namanya ulama dari umat Nabi Muhammad SAW ini punya karomah, punya kemuliaan azimah yang sangat agung, ya. Kemudian yang kedua, aku wasiatkan, aku pesankan kepada kalian semua, wahai manusia. Bahkan ada tambahan di situ, wal muluk. Muluk itu Pak Andre jama dari malikun, ya. Itu artinya kalau satu malik artinya raja, king. Kalau ini muluk, ini raja-raja. Artinya penguasa di mana saja yang ada, artinya di dunia ini. Raja di raja. Ya, pokoknya semua raja, semua penguasa, termasuk di Indonesia, mungkin jadi ya presiden lah. Itu beliau pesan, bil ulama'i khairan, hendaklah berbuat baik kepada yang namanya ulama. Ya. Alasannya kenapa? Faman azzamahumullah, faman azzamahum, faqad azzamallaha subhanahu wa ta'ala wa rasulah. Karena kalau orang yang telah mengagungkan ulama, sama dengan dia mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Wa man ahanahum, faqad ahanallaha ta'ala wa rasulah. Sama, barang siapa yang menghinakan kepada ulama, melecehkan kepada ulama, sama aja dengan menghinakan kepada Allah dan rasulnya. Karena mereka warasatul anbiya, pewaris para nabi, wasafwatul auliya. Dan dari sekian wali itu, ulama ini merupakan pilihan-pilihan kekasih Allah. Itu alasannya. Dan menurut saya wajar dan logis, Pak Andre, ya, kenapa kita harus cinta kepada ulama dan hormat kepada ulama. Dan kalau kita menghina ulama, melecehkan ulama, sama dengan melecehkan Allah dan menghina Allah. Kenapa? Karena di dada ulama itu kan banyak ayat Quran. Jadi bahkan banyak yang hafiz Quran, menghafal Quran 30 juz, ya. Artinya ketika kita menghina ulama tadi, sama aja dengan menghina Al-Quran yang ada di dadanya. Dan di dalam dada ulama juga banyak hadis-hadis Nabi, ribuan, bahkan ratusan ribu hadis dihafal kan. Jadi ketika kita menghina ulama tadi, sama dengan menghina ya Rasulullah, karena di dalam dadanya kan banyak sabda Rasulullah, ya, hadis-hadis Nabi. Selain tentunya ya akwal-akwal ulama, fatwa-fatwa ulama dikuasai. Maka kesimpulannya dari pertemuan kita kali ini, episode kali ini, intinya bahwa kalau Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang menciptakan kita begitu takzimnya, mengagungkan kepada ulama, minimal 3 ayat tadi dengan tafsirnya yang begitu jelas, firmannya begitu jelas dengan penafsiran ulama yang begitu tegas, ditambah dengan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya, ditambah lagi dengan 2 fatwa ulama, baik dari kitab namanya Raf'ul Malam Anil Imatil Alam,
ya karya Imam Ibnu Taimiyah maupun dalam Manzilatul Ulama karya Syekh As-Sadhan, dari fatwa Imam Al-Qazwini dalam kitabnya Mufidul Ulum, begitu jelas dan tegas. Jadi alangkah dosa besarnya, alangkah luar biasa azabnya dari Allah Subhanahu wa taala kalau masih ada, apalagi dia ngaku umat Islam, yang masih melecehkan kepada yang namanya ulama ini. Maka oleh karena itu mudah-mudahan Pak Andre dengan dibahasnya dalam channel ini ya, episode yang ke-39 ini mudah-mudahan banyak yang dengar, sehingga mereka istilahnya jangan sampai diulang lagi. Dan saya minta kepada yang namanya siapa tuh namanya artis-artis apa sih Abu Janda dan sebagainya, ya minta supaya segera tobat kepada Allah. Kalau memang dia muslim dan muslimah harus segera tobat kepada Allah. Dan walaupun agamanya bukan agama Islam, ya saya minta supaya jangan sampai dikemukakan lagi dan harus segera minta maaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada aparat keamanan atau kepolisian dan sebagainya yang berwenang, mohon supaya berlaku adil ketika ada rakyatnya yang memang berbuat salah, jangan dilindungi. Jadi kalau memang dari pihak, katakanlah dari pihak ulama juga mungkin ada yang salah, ya diproses sesuai dengan hukum. Nah dari kalangan artis atau di kalangan orang-orang tertentu ya yang liberal dan sebagainya yang memang keliru atau salah melanggar hukum, ya harus ditindak juga. Di situ tentunya kita harapkan, saya sebagai ketua umum Majelis Ulama ya minta supaya ada semacam keseimbangan. Ada namanya ya adil, itu yang kita harapkan. Amin. Dan saya kira Habib Rizik ini, beliau kalau kita bicara lagi secara langsung itu ingin supaya ditegakkan betul-betul keadilan ini, betul, sehingga menjadi aman, menjadi tidak gaduh, betul-betul isinya harmonis dalam hubungan kita ini. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan untuk semua, Pak. Baik. Umat yang mungkin belum tahu, yang mungkin ada yang masih membuli, yang mungkin ada yang masih istilahnya semacam iri dengki dan sebagainya, mudah-mudahan tercerahkan. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan, sehingga kita harmonis antara satu dengan yang lain, tidak ada saling caci maki, tidak ada saling bully dan sebagainya yang dilarang oleh agama kita. Sehingga Indonesia itu jadi adem, dan makmur, rakyatnya baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Itu yang kita harapkan bersama tentunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, ini kajian kita hari ini luar biasa. Kita sudah dijelaskan oleh murabi kita tentang bagaimana kita menyikapi ulama. Terima kasih Pak Kiai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ya ini menjadi pencerahan dan barokah Pak Kiai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik pemirsa, pertemuan kita sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan berlanjut pada episode yang ke-40. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.